Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriski Aulia Lubis, NIM P009332211040 dari D4 tingkat 1 Sanitasi Lingkungan jurusan Kesehatan Lingkungan. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya saya dapat berdiri di sini untuk melakukan presentasi online karya tulis ilmiah ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Restio karena telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan presentasi online karya tulis ilmiah ini. Adapun karya tulis ilmiah yang akan saya presentasikan berjudul Sistem Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Desa Manuk Mulia, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo pada tahun 2019. Adapun rumusan masalahnya yaitu bagaimana sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Manuk Mulia, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo pada tahun 2019. Adapun tujuan penelitiannya, tujuan penelitian dibagi menjadi dua, yaitu pertama tujuan umum, untuk mendapatkan informasi secara jelas tentang sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Manuk pada tahun 2019. Kedua, tujuan khusus. Adapun tujuan khususnya yaitu untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, dan pembuangan sampah sementara. Juga untuk mengetahui sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan sampah. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian untuk penulis yaitu untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam hal sistem pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Manuk Mulia, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo. Untuk pemerintah, manfaat untuk pemerintah yaitu untuk memberikan masukan bagi pemerintah setempat tentang pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Manuk, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo. Manfaat untuk masyarakat, untuk memberikan masukan kepada para warga dan petugas pengelolaan sampah yang dapat dipergunakan dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga di Desa Manuk, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo. Manfaat untuk institusi pendidikan, untuk menambah sumber bacaan perpustakaan institusi tersebut. 1. Pengertian sampah. Sampah adalah buangan yang dihasilkan dari proses produksi baik industri maupun domestik. Berdasarkan sumbernya, sampah dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama sampah dari pemukiman rumah tangga, yang kedua sampah dari non-pemukiman. Menurut WHO, sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sumber-sumber dan jenis sampah. Sumber-sumber sampah. Pertama, sampah yang berasal dari pemukiman. Kedua, sampah yang berasal dari tempat-tempat umum. Ketiga, sampah yang berasal dari perkantoran. Keempat, sampah yang berasal dari industri. Kelima, sampah yang berasal dari pertambangan. Dan keenam, sampah yang berasal dari peternakan dan perikanan. Adapun jenis-jenis sampah, menurut Daniel, sampah dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang mudah terurai secara alamiah atau biologis, seperti sisa makanan dan guguran daun. Sampah jenis ini juga disebut dengan sampah basah. Kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang sulit terurai secara biologis. Proses penghancurannya membutuhkan waktu yang lama dan di tempat khusus, misalnya plastik, kaleng. Sampah jenis ini juga disebut sampah kering. Ketiga, sampah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Sampah ini adalah limbah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik, dan limbah lainnya. Faktor yang mempengaruhi produksi sampah. Menurut Slamet, sampah baik kualitas dan kuantitasnya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor dan taraf hidup masyarakat. Pertama, jumlah penduduk. Kedua, keadaan sosial ekonomi. Ketiga, musim. Keempat, tingkat aktivitas. Kelima, teknologi. Adapun pengaruh sampah terhadap manusia dan lingkungannya dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pengaruh positif. Pengelolaan sampah yang baik akan memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat dan lingkungannya seperti berikut. Pertama, sampah dapat dimanfaatkan untuk menimbun lahan semacam rawa-rawa dan dataran rendah. Kedua, sampah dapat dimanfaatkan sebagai pupuk kompos dan sangat menyuburkan tanah. Ketiga, sampah dapat didaur ulang menjadi bahan yang terpakai kembali. Adapun pengaruh negatif sampah yaitu yang pertama, pengaruh sampah terhadap kesehatan. Kedua, pengaruh terhadap lingkungan. Ketiga,
Pengaruh terhadap sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pengelolaan sampah. A. Pengumpulan dan pengangkutan sampah. Pengumpulan sampah adalah tanggung jawab dari masing-masing rumah tangga dan institusi yang menghasilkan sampah. Oleh karena itu, masyarakat harus membangun dan membuat tempat khusus untuk pengumpulan sampah. Kemudian dari masing-masing tempat pengumpulan sampah tersebut diangkut ke tempat pembuangan sampah sementara dan selanjutnya ke tempat pembuangan akhir. B. Pemusnahan dan pengelolaan sampah. Pertama, ditanam atau landfill. Kedua, dibakar atau insinerator. Ketiga, dijadikan pupuk atau kompos. Adapun tahap pelaksanaan dan pengelolaan sampah, yang pertama, penyimpanan sampah. Kedua, pengumpulan sampah. Ketiga, pengangkutan sampah. Keempat, pembuangan sampah. Adapun metode penelitian yaitu berlokasi di Desa Manuk Mulia, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo pada tahun 2019. Jenis dan cara pengumpulan datanya, yang pertama, data primer. Yang kedua, data sekunder. Adapun hasil penelitian dan pembahasan yaitu A. Hasil. Pertama, gambaran umum Desa Mani, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo. A. Keadaan geografis. Desa Manuk Mulia adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo yang letaknya 7 km dari kecamatan dan 10 km dari kota Kabanjahe. B. Demografi. Jumlah penduduk di Desa Manuk Mulia sampai bulan Juli tahun 2019 adalah dengan rincian sebagai berikut. 1. Laki-laki sebanyak 148 jiwa. 2. Perempuan sebanyak 182 jiwa. 3. Jumlah jiwa sebanyak 330 jiwa. C. Sarana dan prasarana. Di Desa Manuk Mulia, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut. 1. Sarana pendidikan. 2. Sarana kesehatan. 3. Sarana tempat beribadah. 4. Sosial budaya dan penduduk. 5. Organisasi kemasyarakatan. 6. Prasarana jalan. 2. Hasil penelitian. A. Memiliki tempat penampungan sampah. Dari hasil survei yang dilakukan penulis di Desa Manuk Mulia, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo dengan jumlah sampel sebanyak 15 kakak, maka diketahui hasilnya sebagai berikut. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi yang memiliki tempat penampungan sampah di Desa Manuk Mulia, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo pada tahun 2019, yaitu memiliki tempat penampungan sampah sebanyak 9, persentasenya 60%, dan tidak memiliki tempat penampungan sampah jumlahnya 6, persentasenya 40%. Berdasarkan jumlahnya yaitu 15 dan presentasinya 100%. B. Tempat sampah terbuat dari bahan. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tempat penampungan sampah terbuat dari bahan di Desa Manuk Mulia, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo tahun 2019, yaitu tempat sampah terbuat dari drum sebanyak 5, presentasinya 33,3%. Tempat sampah terbuat dari keranjang plastik berjumlah 10, presentasinya 66,7%. Jumlahnya 15 dan persentasenya 100%. C. Kemana membuang sampah. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi kemana membuang sampah di Desa Manuk Mulia, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo tahun 2019, yaitu sampah dibuang sembarang tempat berjumlah 6, persentasenya 40%. Sampah yang dibuang ke tempat sampah berjumlah 9, presentasinya 60%, sehingga jumlahnya 15 dan presentasinya 100%. D. Tempat pembuangan sampah yang digunakan. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi tempat pembuangan sampah yang digunakan di Desa Manuk Mulia, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo pada tahun 2019, yaitu tempat pembuangan sampah yang digunakan kedap air dan memiliki tutup sebanyak 5, presentasinya 33,3%. Tempat pembuangan sampah yang digunakan tidak kedap air dan tidak memiliki tutup sebanyak 10, persentasenya 66,7%, sehingga dijumlahkan jumlahnya 15, persentasenya 100%. E. Jenis sampah yang dihasilkan. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi jenis sampah yang dihasilkan di Desa Manuk, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo tahun 2019, yaitu jenis sampah yang dominan dihasilkan sampah plastik berjumlah 7, presentasinya 46,7%. Jenis sampah yang dominan dihasilkan sampah sisa sayuran atau buah-buahan berjumlah 8, presentasinya 53,3%, sehingga jumlahnya 15, presentasinya 100%. F. Waktu membersihkan sampah. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi waktu membersihkan sampah oleh petugas di Desa Manuk Mulia, Kecamatan Tigapana, Kabupaten Karo tahun 2019, yaitu waktu membersihkan sampah setiap saat berjumlah 0, persentasenya 0%.
Waktu membersihkan sampah tidak teratur berjumlah 3, presentasinya 100%, sehingga jumlahnya 3, presentasinya 100%. G. Sarana dan prasarana. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi sarana dan prasarana untuk membersihkan dan mengangkut sampah oleh petugas di Desa Manuk Mulia, Kecamatan 3 Panah, Kabupaten Karo pada tahun 2019, yaitu sarana dan prasarana yang tidak lengkap berjumlah 3 dan presentasinya 100%, sehingga jumlahnya 3 dan presentasinya 100%. H. Alat pelindung diri atau APD. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi alat pelindung diri petugas di Desa Manuk Mulia, Kecamatan 3 Panah, Kabupaten Karo pada tahun 2019, yaitu alat pelindung diri yang sudah lengkap sebanyak 0, presentasinya 0%, alat pelindung diri yang tidak lengkap sebanyak 3 dan jumlahnya 100%, sehingga jumlahnya 3 dan presentasinya 100%. I. Pengangkutan sampah. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi pengangkutan sampah oleh petugas di Desa Manuk Mulia, Kecamatan 3 Panah, Kabupaten Karo pada tahun 2019, yaitu pengangkutan sampah 2 atau 3 hari sekali berjumlah 0, presentasinya 0%. Pengangkutan sampah tidak teratur berjumlah 3, presentasinya 100%, sehingga jumlahnya sebanyak 3, presentasinya 100%. C. Pelatihan dan pengelolaan sampah. Berdasarkan tabel distribusi frekuensi, apakah petugas pernah mendapat pelatihan pengelolaan sampah di Desa Manuk Mulia, Kecamatan 3 Panah, Kabupaten Karo pada tahun 2019, yaitu pelatihan pengelolaan sampah sebanyak 0, presentasinya 0%, dan tidak pernah melakukan pelatihan pengelolaan sampah berjumlah 3, presentasinya 100%, sehingga jumlahnya 3, presentasinya 100%. B. Pembahasan. 1. Sistem pelaksanaan pengelolaan sampah. A. Pengumpulan sampah. Pengumpulan sampah di Desa Manuk Mulia, Kecamatan 3 Panah, Kabupaten Karo dilakukan oleh petugas kebersihan, tapi dalam melaksanakannya tetapi masih tidak menggunakan APD. Dalam hal ini penularan penyakit sangat mungkin terjadi. B. Pengangkutan sampah. Pengangkutan sampah di Desa Manuk Mulia, Kecamatan 3 Panah, Kabupaten Karo dilakukan oleh petugas kebersihan, tapi tidak dilakukan secara teratur, maksimal 2 hari sekali, sehingga dalam hal ini sampah yang dibiarkan menumpuk lebih dari 2 hari berbahaya bagi masyarakat karena akan dihinggapi faktor penyebab penyakit. C. Tempat pembuangan sampah sementara atau TPSS. Dari hasil penelitian, sebanyak 15 sampel yang diambil, ada 5 rumah yang memiliki tempat pembuangan sampah sementara yang memenuhi syarat, dan 10 rumah yang memiliki tempat pembuangan sampah sementara tidak memenuhi syarat. 2. Sarana dan peralatan. Adapun sarana dan peralatannya, yaitu A. Sarana yang digunakan di Desa Manuk Mulia, Kecamatan 3 Panah, Kabupaten Karo, yaitu truk dan masih dalam kondisi baik. B. Peralatan yang digunakan sebagai berikut: goni atau karung bekas, sapu lidi, dan sapu rumah. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Desa Manuk Mulia, Kecamatan 3 Panah, Kabupaten Karo tahun 2019 sebagai berikut. Pertama, dari 15 sampel, sebanyak 6 kakak tidak memiliki tempat penyimpanan sampah sementara, dan sebanyak 9 kakak memiliki tempat penyimpanan sampah sementara. 2. Dari 15 kakak, sebanyak 5 kakak tempat penyimpanan sampah sementaranya adalah drum, dan 10 kakak sisanya adalah plastik. 3. Dari 15 kakak, sebanyak 5 kakak yang memiliki tempat sampah yang memenuhi syarat, dan 10 kakak tidak memenuhi syarat. 4. Dari 3 orang responden petugas kebersihan yang disurvei mengenai penggunaan APD dalam pengangkutan sampah, tidak satu pun yang menggunakan APD saat mengangkut sampah. B. Saran. Pertama, sebaiknya masyarakat menggunakan tempat penyimpanan sampah sementara yang memenuhi syarat, minimal memiliki tutup agar sampah tidak dihinggapi lalat atau faktor lain yang dapat mengganggu kesehatan. Kedua, sebaiknya diberikan penyuluhan bagi petugas kebersihan tentang pentingnya menggunakan APD atau alat pelindung diri saat mengangkut sampah agar tidak memudahkan perpindahan kuman penyakit. Sekian hasil presentasi karya tulis ilmiah dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.